Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa, hebat. Oke, anak-anak diikuti. Kalau saya katakan apa kabar, dijawab ya. Apa kabar? Baik, sangat baik, luar biasa, hebat. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas tentang tema 4, yaitu sehat itu penting. Subtema, peredaran darahku sehat. Iya, peredaran darahku sehat. Jadi materi kita pada pembelajaran kita hari ini mengenai tentang organ peredaran darah pada manusia dan membuat pantun. Adapun tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah melalui kegiatan mengamati video peredaran darah manusia, peserta didik dapat membandingkan jenis peredaran darah pada manusia secara rinci. Melalui kegiatan berkreasi, menyusun gambar, peserta didik dapat menyusun gambar organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang ketiga, melalui kegiatan membaca teks pantun, peserta didik dapat menunjukkan serta merangkum bagian-bagian pantun dengan tepat. Anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini, kita akan membahas tentang peredaran darah. Nah, untuk lebih mempersingkat waktu, silakan simak tayangan PowerPoint yang Pak Guru akan jelaskan berikut. Anak-anakku sekalian, di dalam tubuh terdapat beberapa macam organ peredaran darah. Mengalirnya darah dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah dalam tubuh ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah mengalir dari bilik kanan menuju paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida dengan darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis. Jadi itu adalah sistem peredaran darah kecil. Nah, sistem peredaran darah ini lebih pendek, yaitu dari jantung menuju paru-paru dan kembali ke jantung. Selanjutnya anak-anak, sistem peredaran darah besar, yaitu darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali dari paru-paru, melalui arteri besar. Selanjutnya, terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Organ peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung. Jantung merupakan alat pemompa darah. Terletak di rongga dada sebelah kiri di atas diafragma. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung tersisih atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat dan disebut miokardia. Jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan dan serambi kiri, bilik kanan dan bilik kiri. Paru-paru. Paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam proses peredaran darah, paru-paru berperan sebagai penyuplai oksigen ke dalam darah. Pembuluh darah. Di dalam tubuh juga, darah mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Kita kenal dua macam pembuluh darah utama, yaitu pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Anak-anakku sekalian, itulah penjelasan tentang organ-organ peredaran darah manusia. Nah, sekarang anak-anak, apakah kalian sudah mengerti? Sekarang anak-anak, kalian akan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang Pak Guru akan kirim
lewat grup WA. Jadi nanti setelah itu kalian kerjakan dan kirim kembali dan Pak Guru akan memeriksa pekerjaan kalian. Rambutku lebat, rambutku subur. Tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur. Darah mengalir tanpa hambatan. Anak-anak, lirik yang saya ucapkan adalah dalam bentuk pantun. Bagus. Iya, dalam bentuk pantun. Jadi pengertian pantun adalah Pengertian pantun. Pantun merupakan sebuah karya sastra yang berisi puisi lama yang syarat akan makna, kritik, serta kaya akan ide-ide kreatif. Ciri-ciri pantun. Pantun terdiri dari 4 baris yang tiap barisnya terdiri dari 9 sampai 10 suku kata. 2 baris pertama disebut sampiran, biasanya berisi tentang kiasan-kiasan. 2 baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat berisi tentang isi atau maksud atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pantun pada umumnya beri ciri saja AB di akhir kata. Jenis-jenis pantun. 1. Pantun anak-anak. 2. Pantun muda-mudi. 3. Pantun nasihat. 4. Pantun jenaka. 5. Pantun teka-teki. 6. Pantun agama. Dan 7. Pantun kepahlawanan. Anak-anak, untuk mengetahui sampai di mana kalian memahami materi yang kita sudah pelajari hari ini, maka kerjakan tugas yang dikirim Pak Guru melalui grup IA dan nanti akan kirim kembali jawabannya ke Pak Guru melalui WA Pak Guru. anak-anak, kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yang pertama, mengalirnya darah dalam seluruh tubuh disebut sistem peredaran darah. Yang kedua, sistem peredaran darah dalam tubuh itu ada 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Dan yang ketiga, organ-organ peredaran darah antara lain jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Pengertian pantun. Pantun merupakan sebuah karya sastra yang berupa puisi lama yang syarat akan makna, kritik, serta kaya akan ide-ide yang kreatif dari yang padat akan kandungan maknanya. Yang kelima adalah ciri-ciri pantun. Pantun terdiri dari 4 baris yang tiap barisnya itu terdiri dari 9 sampai 10 suku kata. 2 baris pertama disebut sampiran, berisi tentang kiasan-kiasan. Kemudian 2 baris kedua, baris ketiga dan keempat itu berisikan tentang isi atau maksud atau amanat yang ingin disampaikan oleh pengarang. Berikut pantun umumnya bersaja AB. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Selesai. Jadi sekian pertemuan kita hari ini. Salam, jaga kesehatan di rumah, dan tetap rajin berolahraga. Dadah. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehkah kita berjumpa lagi?